Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Jejak Sukubro kali ini Azzumbro TV mengikuti kegiatan acara Juleha Juru Sembelih Halal yang diadakan di Masjid Hasyim Asy'ari pada tanggal 3 Juli 2022 Insya Allah, dengan peserta yang hadir 150-an. Mudah-mudahan berkah ilmunya, manfaat di dunia wal akhirah. Kami serta dari Matraman khususnya mengucapkan banyak ribuan terima kasih untuk DKM Masjid Hasyim Asy'ari, peserta struktural dan narasumber yang hadir pada hari ini, utama ada Ketua PWNU DKI Jakarta Kiai Samsul Ma'arif, dan siapa lagi narasumber tuh? Banyak ya, yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya di dunia wal akhirah. Itu jangan lupa subscribe Azzumbro TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum videoin. Lagi banyak gawean. Kuponnya bawa kupon. Ini foto. Lagi antri registrasi latihan sembelih halal di Masjid Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat. Sembako panjang. Allah 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 Sabit surat ahla jam'iyat da'wat ulama bi'i'la'i kalimatillah jam'iyat da'wat ulama bi'i'la'i kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashibu DKI Jakarta, wa tuhannisu Dr. Muhammad Saudillah.
Punya anak namanya punya saudara namanya salah satunya Abbas. Hewan yang disembelih minal ibili wal baqari wal ghanami, baik itu hewan dari unta, sapi maupun kambing. Yauman nahri disembelih pada hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10. Wahidah, kambing satu. La yudhha, tidak bisa digunakan untuk berkorban biha dengan kambing satu tadi illa an wahidin, kecuali hanya untuk satu orang. Tapi idza dhaha biha wahidun min ahli baitin, tapi jika seseorang berkorban itu dengan satu kambing untuk satu keluarga, ta'adda syiar wa sunnah di jami'i, maka sudah mendapatkan syiar dan kesunahannya. Jadi pemahamannya adalah seandainya kok ada orang niat saya korban satu kambing tapi untuk satu keluarga, itu untuk syiar dan pahalanya saja, bukan berarti masing-masing jadi korban. Ikhlas kepada Allah dalam berkorban, termasuk dalam memilih korban. Dan ketika ada komunikasi, bahasa namanya bahasa hidup, yaitu dengan korban itu korban itu akan mengungkapkan terima kasih. Terima kasih aku dipilih. Memang untuk aku diciptakan untuk jadi makanan, tapi dipilih untuk jadi korban di waktu yang dimuliakan oleh Allah, yang jadi ladang pahala bagi semua manusia, apalagi di awal-awal diawali dengan menyebut nama Allah. Ini luar biasa. Kiai Imam Safwan yang telah memberikan materi yang kedua untuk fikih kurban. Kemudian kami akan buka forum tanya jawab dari materi yang
Insya Allah saya akan menanyakan pertanyaan kepada Sri Sejadi. Konpiro. Yaitu pertanyaannya di tempat kami para berkurban ada masuk 3 mau masuk ke keempat, namun kekurangan yang akan memberikan pembelian. Ini ada penawaran Pak Kiai. Andai kata si orang ini tidak punya uang, itu akan diberikan oleh atau dipinjamkan dari pihak DKM Jagal Amin. Yang saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya itu aja. Hukumnya bagaimana dia akan melakukan kurban tapi dipinjamkan dari DKM. Setelah itu dia akan membayar kembali dengan cara atau cicilan atau cash. Asahan lumayan. Pondok Pesantren Silaturahman Rawabuaya. Yang saya ingin tanyakan Pak Kiai, ada kasus saya menyerahkan seekor kambing ke masjid. Masjid itu tercatat Idul Adha-nya hari Sabtu, sedangkan saya mengikuti pemerintah lebarannya hari Minggu. Sah nggak kurban kambing saya yang dipotong di tanggal 9, sedangkan saya ikutnya lebaran yang tanggal 10. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada gitu tanggal 9. Ya kagak sah. Itu bagaimana cara pendistribusian. Nah, selama ini yang saya ketahui di mana-mana masjid itu biasanya, wah ini buatan motong, nah ini buat pengurus. Pengurus begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicilan itu aja. Abidin. Haji talangan. Nah, sekarang ada istilah korban talangan. Nah, nggak jauh beda. Nah, apalagi yang nalangin ini adalah DKM masjid. Ya, uang kas masjid. Boleh apa enggak? Ya. Kalau memang cicilan korban untuk cicilan ini diperbolehkan, Pak, dengan syarat orang yang nyicil tadi memang betul-betul bertanggung jawab. Gitu. Nah, apalagi kalau kita mengikuti konsep sekarang ini masjid, memakmurkan masjid, dimakmurkan masjid. Masjid itu kita makmurkan, kita bantu, giliran masjid dia memberikan pengkhidmatan. Ya, uang masjid yang banyak itu boleh diperuntukkan juga untuk kesejahteraan jamaah juga. Nah, kan begitu. Di antaranya boleh uang, Pak, saya kepingin berkorban tahun ini tapi saya nggak punya duit, boleh nggak saya minjem? Ya, boleh, silakan. Nah, ya. Terkait yang kedua mungkin nanti akan ditambahin Pak Kiai sebagai guru kita Dr. Kiai Samsul, yaitu bagaimana solusinya kalau ada orang yang dalam kebiasaan dalam berkorban itu, ya, kalau ada orang yang sekarang ini ada perbedaan, yang satu ada yang tanggal 10-nya hari Sabtu, yang satu tanggal 10 Idul Adha-nya hari Ahad. Nah, yang berkorban kebetulan dari hari Ahad, yang seharusnya ini yang berkorban, Pak. Orang yang berkorban itu kesunahannya dia motong sendiri. Kalau nggak mau memotong sendiri, ya sebenarnya motong ini nanti Zulekha ini tidak hanya Zulekha yang ada di sini, tapi kita bisa menebarkan Zulekha yang aswad
aswaja itu adalah setiap muslim yang aswaja itu dia bisa menyembelih sendiri. Kalau korban dia bisa menyembelih sendiri ya. Itu kesunahnya kalau dia korban sembelih sendiri. Syaratnya cuma dua, Islam dan kuat. Islam dan kuat tenaganya dan mentalnya. Walaupun badannya kekal, kumisnya melantang, melihat darah pingsan, nggak boleh. Walaupun kurus, walaupun perempuan, kalau memang dia kuat tenaganya, kuat mentalnya, sah menyembelihnya. Ini ya. Jadi yang paling baik namanya berkorban itu adalah dia langsung menyembelih sendiri. Saya menyembelihnya diawali tanggal 10, yang bagus ditaruh di masjid yang tanggal 10. Begitu ya Pak ya? Itu yang bagusnya. Yang dari Bekasi, yang dari Muhammadiyah, kebiasaan jadi panitia korban ini kan prakteknya kalau dari korban, ini untuk UKOM, ini untuk RB, ini untuk ini, betul ya Pak ya? Nah, seharusnya tadi ihsan dalam pendistribusian itu setelah selesai semua, karena apalagi di panitia kita diamanatin lah 3 hal yang harus diperhatikan tadi dalam pendistribusian. Kita diamanatin, nggak boleh main-main. Boleh dikatakan siapa-siapa kalau memang sudah waktunya disepakati untuk distribusikan. Kita ini memungkinkan untuk membayar, kondisinya punya pekerjaan yang bisa diandalkan, atau punya uang tapi masih ada di tangan orang lain, maka yang demikian itu diperbolehkan dan tidak masuk pada kategori menyulitkan. Kalau menyulitkan buat ya teman-teman sebagian itu kan kadang-kadang gaya HP-nya 2, pulsanya nggak ada, beli pulsa aja nggak bisa, merokok aja gaya paling ternyata belinya eceran dulu, buat ngapain bini saja susah, nggak usah dipaksain ya, nggak usah harus utang-utang sana, nyicil-nyicil sana, karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Jangan ya apa itu orang Betawi yang sombong asal jadi memang ada orang Betawi yang gayanya Masya Allah gitu. Kayaknya kalau nggak korban itu kayak belum dianggap Islam gitu ya. Ya korban itu juga dilihat kondisi kita. Kalau kita ternyata utangnya juga memberatkan, ya nggak usah dipaksakan. Jadi prinsipnya itu adalah ada harus tidak menyulitkan. Prinsip yang nomor 2 itu dalam sebuah teori filsafat hukum namanya taklidul kata, penyempitan beban. Jadi nggak boleh orang itu dipaksakan punya beban yang berat. Ya, Anda punya tanggung jawab yang banyak nih, urusan bayar sekolah anak macam-macam, tiba-tiba ngutang sama orang lain. Itu namanya membuat diri Anda nambah beban. Kalau memang nggak punya, nggak usah dipaksain, nambah beban. Padahal dalam hal hukum ada prinsip namanya pendidikan beban. Tidak boleh terlalu memaksa, apalagi menyulitkan. Yasiru wala tu'as wa asiru ad-din yusru. Itu yang pertama. Yang kedua terkait perbedaan hari raya kapan yang harus mesti dilakukan bagi orang yang mau berkorban. Patokannya adalah seseorang itu boleh
berkorban atau waktu orang diperbolehkan menyembelih kambing itu kan sejak mulai atau setelah menunaikan sholat Idul Adha. Jadi menunaikan sholat Idul Adha itu sholatnya orang yang korban, bukan sholatnya orang lain. Jadi memulai orang berkorban atau dianggap orang itu korban ya sejak orang itu selesai sholat Id, orang yang korban. Enggak, Anda nanya, Anda mau sholat Idnya tanggal berapa? Ya itu hitungannya Anda, jangan hitungan orang lain, apalagi masjidnya orang lain yang gitu. Jadi patokannya adalah kapan Anda sholat Id. Kalau Anda sholat Idnya Ahad, ya patokannya dimulai hitungannya hari Ahad. Kalau Anda sholat Idnya hari Sabtu, ya itu patokannya hari Sabtu. Ya, ingat ya. Jadi tidak ada yang susah. Karena patokannya itu sejak mulai sholat Id. Setelah sholat Id, sholat Idnya siapa? Sholat Id orang yang korban, bukan sholat Idnya tetangga atau mertua. Nah, yang nomor 3 ini harus diperhatikan tentang pembiayaan. Biasanya pembiayaan pemotongan itu harus dianggarkan dari orang yang berkorban. Tidak boleh ada pembiayaan yang diambilkan dari anggota dari korban. Misalnya Anda mau berkorban, sudah untuk biaya tukang potongnya ngambil kepalanya saja, atau ngambil kulitnya, itu nggak boleh. Jadi bagi panitia nanti kalau menjadi panitia diomongin ke orang yang mau korban, kecuali panitianya mau jamin. Jamin pun harus uangnya panitia, jangan diambilkan dari uang masjid. Kecuali masjid memang Masjid Asy'ari yang dianggarkan misalnya dari pemerintah. Masjid Asy'ari itu kan sudah dianggarkan dari pemerintah. Tapi kalau masjidnya itu masjid orang awam, dananya adalah hasil dari urunan infak sedekah, jangan digunakan untuk kepentingan pribadi potong orang, potong korbannya seseorang, karena itu ibadahnya orang. Ya, kecuali panitianya yang jamin. Panitia patungan sendiri gagah kan, sudah jadi panitia urunan sendiri untuk pembiayaan, itu nggak apa-apa. Nah, kalau dari masjid ya jangan, karena masjidnya itu uangnya jamaah sementara. Soal penyembelihan tadi urusan pribadi orang yang korban, maka sebagai panitia harus menjelaskan kepada orang yang mau korban, ini Anda mau korban di masjid ini, nanti ada pembiayaan. Tukang potongnya katakanlah 100.000, tambahin 100.000 untuk tukang potong. Ya. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin melakukan dan musinya juga infeksi. Dan kaki ruminansia itu kan berkuku belah. Itu cenderung dia luka di sini. Kalau lebih parah, mungkin si kuku ini, hewan itu tidak bisa berjalan dan dia tidak bergerak. Hewan yang tidak mampu berjalan, dan jelas hewan itu tidak mampu berjalan karena kukunya sakit, dan itu akan menyerang semua kakinya, dan dia cenderung tidak berdaya dan dia
itu cukup signifikan penyerahan, jadi bisa cepat. Nah, air liur yang berlebihan, kalau Bapak lihat ada sapi yang udah terus saja kan, dan cenderung pasif, tidak bergerak dan diem aja kan, tidak bangun-bangun, itu mungkin ada indikasi terkena PMK. Tapi diagnosa itu mesti dibuktikan oleh uji laboratorium. 5556 ya. Untuk acara kita, seminar, kita break terlebih dahulu, istirahat, sholat makan. Kemudian nanti kembali lagi pada jam 1 siang. Materi selanjutnya yaitu pemotongan hewan kurban secara langsung praktek. Namun kita kumpul terlebih dahulu di sini. Mungkin selama 1,5 jam, jam 1 kita kumpul, akan disampaikan oleh Ustaz Zuhdi dan Samsung Zuhro TV. Kemudian langsung praktek di halaman parkir sebelah kanan ya. Untuk peserta silakan menyerahkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdid qalbi bihaqqi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para pengurus DKM Masjid Raya Hasyim Asy'ari, ada para peserta sekalian, pelatihan seminar aswaja, sembelih aswaja yang jadi dibikin santai aja, karena apa yang disampaikan di sini tidak akan jadi materi ujian juga, Pak. Wajib. Kedua, menerapkan syariat Islam, menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan komunikasi efektif, mengkoordinasikan pekerjaan, dan ketiga belas ini nanti di akhir ditutup dengan menetapkan status kematian hewan. Kalau saya selalu bilang kepada panitia, saat rapat-rapat oke, kalian yang pegang komando, tapi di hari H jangan coba-coba bapak-bapak suruh saya. Pilihan tambang atau tali pun harus menyesuaikan dengan jenis sapi dan bobot. Jangan sampai terjadi banyak tali asal tali aja. Iya ya, saya mau lihat ini juga. Dan gitu lah. Siapa ya? Yang gede deh. Jangan sampai kurus. Iya aja. Minggu depan. Pasrah aja kamu. Iya, jangan mengambil juga. Jawan. Sebentar, mana? Ini ya dicatat pertanyaannya nanti. Silakan, Ustaz Musbi. Yang lanjut praktek. Jadi ini Ambing, ini ambing. kecil. Kita lihat ini satu deh. Jadi kita akan coba praktekkan nanti kelompok-kelompokan. Sapi. Bukan rapi, bukan ya? Sapi ini. Tapi sebelum itu biasanya sebelum masuk ke simpul pinggang
Kopi dulu kambingnya. Biar CS. Biasanya untuk tali takuk saya pakai 2 meter. Ini 2 meter. Karena kan harus diambil nanti ke tiang atau ke ring, masuk ke dalam ring. Ya. Nah, itu ikat. Baru kita ikat baik ke tiang atau masukkan ke dalam ring. Tergantung tempat pilihannya. Tapi kalau ini digabung nanti Pak 3 tali jadi tali karung, tali leher, atau masuk satu tempat. Ya di tiang atau di ring tanam lah ya, kita pakai ring bawah. Baru setelah ini dia ketahan, kalau mau cepet Pak, sebenarnya kalau main ring itu biasanya kita kaki kiri depan kita ikat, kaki depan nih, kaki kirinya kita ikat, udah cukup. Baru tarik di tali pinggang. Nah bikin tali pinggang udah dihimpun sama bikin simpul ujung dulu, cuma nanti dia masuknya dari sini lah, dari samping. Ini cuma ini aja, dibikin kayak gesper, ditarik, deprok. Iya. Iya, itu kalau biasa. Emang enak gitu. Tapi kita modalnya kaki kiri dulu. Iya. Ini di belakang. Sepak. Kalau kaki kiri kegedean sampai begitu bisa. Iya, makanya kemarin solar kayak kaki kiri 3. Itu ini pala ikut. Di kakinya aja. Kota larinya tinggal itu. Kekuatannya sakit. Minimal kita punya 3 kali. Yang satu buat bikin kali tambahan, satunya lagi itu pakai semakin dijaga. Karena itu hampir rata-rata. Iya, lebih gampang dari simpul dibanding itu harus pakai pakai hasil simpul kayak bowling kayak horse squeeze ya kan. Aduh. Iya makanya. Tapi diangkat gitu organnya. Tapi juga ikut aja. Jadi, ya kan, jadi panjang urusan. Nah, udah selesai. Biasanya langsung robot. Tinggal kita mau robohinnya kemana, ikutin aja. Sesuaikan ke arah yang mau kita robohin. Ke samping, dia ke samping. Kalau ke belakang biasanya copot, karena apalagi sapi-sapi yang kulitnya licin, terus pinggangnya padat, pasti dia melojor. Melojor apa sih bahasa Indonesia? Lorot. Nah, begitu dah pokoknya, lepas. Lorot. Ya. Kalau tangan siapa? Oh kaki. Ya kalau mau potong tangannya diikat, maka gimana? Kaki kiri depan Pak. Kaki kiri depan diikat. Biasanya ngikatnya kalau memang ada ring tanam di ring tanam, biasanya ke tiang juga bisa, yang paling dekat. Gitu. Siap. Yang kayak gitu, siap. Paham yang mana aja lah, yang penting paham. Nah, biasanya setelah dia roboh, dia langsung nih. Nah, posisi ngikatan di tali takuk ada 2 teknik Pak, ada 2 cara. Kalau memang mau dirobohkan, palanya, lehernya gantung, padetin aja langsung, kasih jarak paling 5 cm sampai 10 cm, supaya untuk khawatir ketika sapi yang punya tanduk panjang, ketika dia terlalu rapat, dia jatuh pasti kesangkut, nggak bisa muter. Ya 5-10 cm lah. Apa ya?
dari sini ke tiang gitu Pak, ke tiang, jarak antara pala ke tiang itu. Nah, tingginya seberapa? Tingginya dia itu kasih turun setinggi lutut sapinya. Jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu lurus. Lutut sapi cuma sesuaikan aja tingginya segitu. Baik dia di rim bawah atau di tiang. Karena kalau dia posisinya palanya masih lurus sejajar dengan badannya, tenaganya masih kencang. Kalau dia terlalu ke bawah, resiko putus sambungan tinggi. Makanya dibuat dia sejajar sama lutut kakinya, baru bisa kita robohin. Setelah roboh, biasanya ada tim yang paling cepat harus tahan di pala. Supaya apa? Nggak lagi nyuruh sama nih. Karena kadang tali pinggang gini nih, resiko dia mau loncat itu tinggi memang. Tapi dia nggak kuat langsung berdiri, karena dia akan lemas ke otot dia. Dan tubuh dan salah. Nah, ada rumus 135. Nanti belum saya sampaikan juga. Ada rumus 135. Apa itu? 1 untuk unggas, 3 domba kambing, 5 sapi kerbau. 5-nya apa? 5 jari dari pangkal rahang. Kalau kambing 3 kan kita nanti posisinya dia pasti di bawah jakun, nggak di atas jakun atau pas jakun, tapi melewatin jakun, karena itu titik sayatan yang mempercepat kematian. Kenapa? Dia karena memang gini ya, anatomi leher sebenarnya kita harus apa? Dimana jalurnya wadah jain yang disebutkan tadi, dua nadi besar lewat dan berkumpulnya di titik mana? Di titik itu tadi. 3 jari kalau untuk domba kambing, 5 jari sapi kerbau. Pas di titik itu lagi berkumpul. Jadi ketika kita 1 kali tarik atau 1 kali dorong, dia terputus bersamaan. Jadi hukum mari wadah jain tadi 1 kali tarik atau 1 kali dorong putus, karena posisinya lagi pas dempetan ke dekat. Karena semakin dia ke atas atau semakin ke bawah, semakin melebar dan semakin mempersulit kita untuk menyembelih. Kita cari ini pasti belum dapat tuh, karena posisinya udah nggak lagi lurus sejajar dia, masuk ke samping. Sama juga ke atas, kalau sudah ngelewatin jakun dia nggak lagi lurus Pak, dia masuk ke belakang. Ada yang jalur ke otak kanan, ke kiri. Makanya susah. Nah, banyak terjadi seperti video yang viral saat itu sapi putih. Sapi putih yang di Pakistan sama sapi coklat. Ternyata dulu dibilangnya dipotong ini lagi masih bisa makan, dibilang sapi kebal. Saya sempat lama ngeliatin gimana salah. Ternyata titik sayatannya salah. Bukan di bawah telinga, tapi di atas telinga. Jadi nyerong masuk ke pipi. Belum ada urat yang putus, makanya masih bisa makan gitu. Nah situlah kadang-kadang kita yang cuma ngelihat nggak tahu ini terjadi apa, ya fitnah mana-mana sih pulang gitu. Nah setelah itu yang mau potong ada? Jana. Ada yang mau potong? Biar sekalian pecah telur kita bimbing. Potong dulu. Panitia kali yang milih ya? Panitia kali yang milih. Yai, Saudi. Jangan.
Nah, biasa kalau ada kuping langsung tutupin aja matanya pakai kuping. Biasanya kalau matanya ketutup, kambing lebih tenang. Jadi ribut dong. Selimutin pakai hammer aja. Itu sih Katanya mau ada oh ini. Saya dari sini dah. Rubi lagi sekali lagi. Mas, rubi lagi mas sekali lagi. Dengar enggak? Mas, rubi lagi sekali lagi. Sendiri bisa sama kambing. Kalau enggak, jangan tenang juga dalam karung basah namanya. Dan kalau sudah begitu, dongakkan leher. Enggak. Biarkan dulu proses berjalan. Kalau nanti semuanya sudah siap, baru ambil alat. Oh, kelihatan.